Iya sekali. Saya bantu semaksimal mungkin. Karena nanti juga dalam supervisi ini juga akan bisa membantu Buin dengan mengembangkan kompetensinya. Nanti saya akan mengadakan pengamatan. Nanti akan saya catat teman-teman apa yang sekiranya terjadi pada saat proses pembelajaran. Terima kasih. Nanti dalam kegiatan supervisi itu akan ada 3 tahapan. Jadi pertama seperti yang kita akan pagi ini adalah pra observasi. Nanti observasinya ketika saya melakukannya Buin, dan nanti diakhiri dengan pasca observasi yang nanti kita bisa melakukan kegiatan refleksi dan tidak lanjut dari kegiatan observasi Buin. Nanti kira-kira jadwalnya kapan ya Bu? Hari Kamis jam 7.08 di kelas 8D. Oh, di Kamis jam 7.08 di yang D. Iya. Di situ nanti saya akan mengambil kebetulan materinya tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Dari materi yang akan disampaikan dulu nanti, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya? Oh, tujuan itu saya rumuskan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu akan menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kemudian yang kedua akan membahas tentang rute kedatangan bangsa Barat ke negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga itu akan menjelaskan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Jadi nanti tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia di Buin ada 3 tujuan yang akan dicapai. Okay. Nah kemudian nanti dalam pembelajaran yang akan Buin berikan nanti mungkin ada ini Bu, pengembangan yang ingin dicapai oleh Buin. Kira-kira Buin akan mengembangkan dengan bidang apa ya Bu yang nanti bisa membawa dampak pada siswa? Pada saat nanti tatap muka di 8D itu yang akan atau yang ingin kami kembangkan itu pembelajaran berdiferensiasi karena mengingat karakter anak yang unik dan berbeda untuk kesiapan belajar berminat. Jadi sudah seperti kurikulum Merdeka. Sudah disesuaikan. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita memang punya banyak murid yang punya karakter yang berbeda-beda nih mungkin juga kesiapan belajarnya juga berbeda, ada yang sudah siap, mungkin ada yang belum. Jadi nanti kita juga melakukan pendampingan untuk siswa yang seperti itu. Iya, siap Bu. Nah, untuk rancangan pembelajarannya Buin, kira-kira nanti Buin akan menggunakan strategi, model atau metode pembelajaran yang bagaimana Buin? Nah, untuk kegiatan pembelajaran saya Bu, ini yang pertama akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua, langkahnya yang pertama itu saya akan membagi kelompok siswa sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Jadi biar bisa untuk istilahnya pembimbingannya lebih lanjut. Nah, untuk metode yang saya gunakan itu nanti menggunakan metode diskusi kelompok serta penugasan pada akhir pelajaran. Jadi nanti Buin sudah akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang ada 3 strategi di situ ya Bu ya, ada konten, ada proses, dan juga ada produk. Dan nanti bagaimana dengan media pembelajaran yang Buin gunakan untuk pembelajaran di kelas Bu? Nah, untuk media pembelajaran di kelas, karena itu hubungannya dengan peta, otomatis Bu nanti akan saya beberkan peta
peta terutama berkaitan dengan materi saya, yaitu peta perjalanan bangsa-bangsa barat menuju ke negara Indonesia. Selain itu juga akan saya gunakan SD, kemudian PowerPoint, kemudian juga laptop. Mereka alat peraga yang mau saya gunakan dalam pengembangan pembelajaran di kelas. Tentunya nanti juga dikompetisi dengan lembaga kerja siswa. Oh iya, otomatis. Otomatis. Kemudian Bu, karena kita sudah mengacu pada kurikulum merdeka, saya juga ingin mengetahui kira-kira nilai-nilai yang dikembangkan Bu sesuai dengan profil pelajar Pancasila nanti apa ya Bu? Oh, tentang penilaian yang saya kembangkan di kelas nanti atau tidak nanti, yang sudah saya kembangkan di kelas karakter ya, walaupun kelas 8 belum mengacu ke merdeka, tetapi sudah berusaha untuk mengikuti menyesuaikan dengan kelas 7. Itu nanti tentang gotong royong, kemudian kemandirian, dan yang ketiga itu tentang kreatif. Jadi memang kreatif itu saya menuntut kreativitas anak-anak. Apalagi dalam nanti pengumpulan tugas itu ya Bu ya, mengacu pada diferensiasi produk, jadi harus bervariasi ya, anak-anak mungkin lebih kreatif lagi. Win, kayaknya tadi persiapannya sudah luar biasa sekali Win. Saya juga sudah menerima RPP dari Win, itu sudah saya baca, sudah menarik sekali Win. Nah, nanti kita akan bertemu lagi dengan Win pada jadwal yang sudah kita sepakati ya Bu di hari Kamis jam 7.08 di 8D. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, sebelum kita akhiri pra observasi kita hari ini, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apakah ada sesuatu yang belum didapatkan, atau mungkin ada manfaat, atau mungkin masih ada pertanyaan seperti itu Bu? Ini Bu yang saya inginkan, juga saya mau menunggu jawaban dari Ibu, itu nanti tentang supervisi saya yang akan mencari konten-konten yang menarik untuk pembelajaran saya dan bisa untuk meningkat lagi ya dalam pembelajaran itu anak lebih menarik. Itu yang saya tunggu itu nanti. Ya Bu, nanti saya akan sharing sama Bu Win apa saja yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak Bu Win, terutama tentang bagaimana cara kita menjalankan diferensiasi konten, produk dan proses. Baik Bu Win, saya berterima kasih sekali. Kita akhiri obrolan kita atau percakapan kita di kegiatan pra-observasi hari ini. Semoga nanti kegiatan observasi kita bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Nah, ini Bu, dari percakapan kita ini saya mendapat gambaran tentang apa saja yang harus saya persiapkan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Karena maaf, jujur saja sementara ini saya akan mengajar di kelas 8. Nah, untuk perkembangan tentang kurikulum merdeka itu jujur saya masih begitu buta. Nanti kita bisa belajar sama-sama. Oleh karena itu Bu, untuk persiapan dalam pembelajaran di kelas nanti saya akan lebih percaya diri dengan adanya wawancara yang lebih siap untuk ke depan. Jadi lebih detail untuk persiapannya. Ibu Win, terima kasih sekali waktu yang sudah diberikan bersama saya Ibu. Win, monggo digantikan nanti kalau masih mau aktivitas. Saya juga akan lanjut masuk ke kelas untuk belajar. Ini RPP-nya sudah saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu.
wali kelas ke luar negeri? Ada atau tidak? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Ada yang sudah pergi ke Belanda? Belum. Anak-anak, ada yang punya cita-cita ingin sekolah ke Spanyol? Ada atau tidak? Ada dong. Kan kalian generasi muda. Ibarat bunga ini masih mau berbunga, kalian itu masih muda, berbunga. Silakan kamu itu mengharumkan nama baik kamu, nama baik orang tua kamu. Kalau anak-anak itu berprestasi, bisa anak-anak sekolah ke Belanda, bisa anak-anak sekolah ke Portugis, bisa anak-anak sekolah ke negara Inggris. Semuanya itu nanti akan bisa bermanfaat dalam kehidupan kamu yang akan datang. Nah, sehubungan dengan itu anak-anak, kita kaitkan dengan materi pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Mohon anak-anak kalian perhatikan pada PowerPoint. Sebelum ke pelajaran, tolong anak-anak perhatikan ke papan tulis atau ke PowerPoint. Pada siang hari ini yang akan kita bahas, yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Materi yang kedua yang akan kita bahas, yang kedua, menjelaskan rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga, materi yang harus kita pelajari, kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Yang ketiga adalah menjelaskan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Artinya pada saat kedatangan bangsa-bangsa Barat. Itu anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan. Anak-anak, sebelum kita membahas pada latar belakang bangsa Barat ini, anak-anak mungkin sering pergi ke kota, ke Solo, atau ke Semarang, atau mungkin anak-anak ke Jogja. Kalau anak-anak pergi ke Jogja, anak-anak, setiap tempat mesti akan kamu temui orang aneh. Artinya orang yang memiliki ciri fisik yang tidak sama dengan kita. Kalau kita adalah suku bangsa Melanesia, bangsa Indonesia, ciri fisiknya tengkorak pendek, kulit sawo matang, bola mata hitam, rambut hitam. Tetapi bila mana suatu saat anak-anak akan pergi ke Yogyakarta, gitu aja anak. Karena Yogyakarta itu adalah merupakan kota pelajar. Dari tempat satu ke tempat lain, nanti insya Allah akan kamu temui orang yang memiliki ciri fisik. Tengkoraknya panjang, kulitnya putih, hidungnya mancung, batuknya nonong, bola matanya biru, terus rambutnya perak. Nah itu apa? Orang atau disebut dengan bangsa Nordik, yaitu bangsa Belanda. Jadi dengan adanya kamu kenal seperti itu merupakan dampak dari kedatangan bangsa-bangsa Barat ketika tahun 1512. 1512. Orang-orang atau pada abad 16, lebih mudahnya. Anak-anak mengingat abad 16. Abad 16 itu adalah orang-orang Belanda pergi ke negara Indonesia. Ada orang Belanda, ada orang Inggris, ada orang Spanyol, ada orang Portugis.
sesuatu yang tinggi. Anak-anak, untuk materi pada siang hari ini atau materi tentang masukan bahasa dalam negara Indonesia sampai di sini, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Bu dari nomor 5 ingin bertanya. Iya, monggo silakan. Bapak. Bangsa Indonesia Barat yang melaksanakan pembelajaran dari Indonesia sejak mana saja? Ini ada pertanyaan, siapa yang mau menjawab? Pertanyaan kelompok 6. Iya. Jadi bangsa-bangsa Barat yang mengadakan penjelasan Indonesia antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang masih mau menjawab? Saya dari kelompok 3. Silakan. Menurut saya jawaban kelompok dari kelompok 1 dan 4. Jadi bangsa-bangsa Barat yang melaksanakan penjajahan ke Indonesia antara lain Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda. Betul anak-anak? Jadi dengan demikian bangsa Barat yang masuk ke negara Indonesia itu ada 4 bangsa. Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, tolong anak-anak kerja di kelompok, silakan mendiskusikan. Anak-anak membuat rute perjalanan bangsa Barat Belanda ke Indonesia. Silakan anak-anak kalian diskusikan dengan masing-masing kelompok. Saya beri waktu 10 menit. Silakan melaporkan hasil diskusinya. Monggo, ketua kelompoknya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika teman-teman ini adalah gambar rute perjalanan negara Belanda ke negara Indonesia. Ini adalah rute perjalanan yang dibuat kelompok 4. Perhatikan anak panah dari sini menuju sampai start. Ini adalah rute perjalanan negara Belanda ke negara Indonesia. Sekian dari saya, semoga jawaban dari teman-teman sama dengan jawaban dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 4 yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Ini anak-anak hasil diskusi kelompok 4 rute perjalanan bangsa Belanda masuk ke negara Indonesia. Ini hasilnya. Terima kasih, saya ucapkan bagus sekali kelompok 4 hasil
selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Win, saya mau matur Win. Alhamdulillah kegiatan observasi yang sudah kita lakukan tadi sudah selesai Win. Dan saya tuh melihat proses pembelajarannya Win itu yang luar biasa. Sebagai guru senior yang sudah mau masuk masa corona, tapi semangatnya begitu luar biasa buat saya. Nanti bisa menjadikan motivasi Win sudah juga menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi dengan konten yang menarik. Anak-anak yang awalnya tadi malas belajar, saya lihat jadi termotivasi ya Bu ya. Kemarin kan Bu ini sempat ngeluh nih, bahkan dia itu anaknya ini kurang termotivasi, tapi alhamdulillah dari tadi anak Bu ini luar biasa, anak-anak jadi termotivasi ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan pada Bu untuk refleksi pembelajaran Bu hari ini bagaimana? Untuk refleksi pembelajaran saya Bu, seperti yang sudah penjenengan pirsani, bahwa untuk kelas 8D itu memang awalnya Bu cenderung pasif. Jadi perlu motivasi yang lebih untuk membangkitkan semangat belajarnya. Nah, maka dari itu tadi saya upayakan memberikan media yang cukup menarik, membuat anak-anak agar lebih termotivasi dan untuk belajar. Dan juga Bu, dalam sesi diskusi, meskipun ada kendala, yaitu di mana ada siswa yang belum berani tampil, tetapi alhamdulillah Bu, dengan berkat rasa empati teman-temannya dan kerjasama yang bagus, akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya tadi juga sudah melihat jadi menurut Bu, apakah dengan terjadinya apa-apa yang dalam proses belajar tadi, dan anak-anak sudah bisa namanya bersosio ini ya Bu ya, emosi ya Bu ya, mereka sudah bisa berempati sebagai teman sejawat membantu temannya yang kurang berani ya. Jadi menurut saya itu sudah bagus sekali saya lihat tadi nih Bu. Nah, apakah menurut Bu tujuan pembelajaran Bu hari ini sudah tercapai atau belum Bu? Menurut saya Bu, sudah tercapai Bu. Karena dari ketiga tujuan pembelajaran itu anak-anak sudah bisa memahami semua, yaitu tentang latar belakang dan rute kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, serta kondisi bangsa Indonesia pada saat itu anak-anak sudah paham semuanya. Dengan bukti ternyata anak-anak juga antusias, bertanya, ada yang menjawab. Akhirnya dalam pembelajaran itu cuma saya itu menyimpulkan saja. Jadi jelas sekali penilaian saya bisa berhasil. Walaupun hanya kemungkinan kalau di presentasi ya 80 sampai 90% gitu, karena apa yang memang anaknya seperti itu. Tadi saya juga sudah melihat areal pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran berdiferensiasi. Juga saya sudah melihat Bu, semuanya sudah berjalan dengan baik. Dimulai dari diferensiasi konten, Bu juga sudah memberikan konten-konten yang menarik untuk siswa. Kemudian di diferensiasi proses, saya melihat ketika Bu menjelaskan materi juga jelas sekali. Ketika anak-anak melakukan diskusi juga sangat hidup Bu, jadi ada timbal baliknya. Anak-anak ada Bu tadi tanya jawab Bu, dan semuanya bisa berjalan dengan bagus. Kemudian dalam diferensiasi produk, Bu juga menerapkan ke siswa bahwa dalam pengumpulan tugas anak-anak bisa berinovasi nih, mereka kreatif. Boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk video,
boleh dalam presentasi, mapping dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Bu. Jadi saya juga mendapatkan ilmu di sini dari Bu Win. Kita bisa sharing, kita bisa belajar bersama dari teman yang kita temukan, nanti kita cari solusi bersama-sama di Bu Win ya. Nah kemudian Bu Win, karena kita tadi sudah melakukan observasi, saya juga berharap dari apa yang sudah Bu Win laksanakan hari ini, Bu Win tetap berpegang teguh pada komitmennya Bu Win untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu Bu Win. Apa mungkin masih ada komitmen lagi Bu Win? Hanya sedikit Bu. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang Bu, saya akan mengemas pembelajaran saya itu lebih menarik lagi Bu, yaitu dengan tetap mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan strategi ini, insya Allah saya akan bisa lebih memahami kebutuhan belajar dan minat siswa. Itu aja Bu yang ingin saya istilahnya saya kembangkan untuk pembelajaran yang mendatang. Untuk rencana tidak lanjutnya. Iya. Terima kasih sekali Bu Win. Hari ini prosesnya juga berjalan dengan lancar. Anak-anak juga saya lihat sangat gembira hari ini. Saya mau mandi dulu untuk kegiatan hari ini ya Bu ya. Nanti kedepannya bisa kita lanjutkan lagi dengan metode-metode yang lebih bagus lagi. Insya Allah. Matur nuwun Bu Win.